Bodiar, KPK ungkap siapa dalang korupsi pengadaan lahan DKI Jakarta. Masih ingat dengan kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengenai pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur yang melibatkan para mafia tanah. Yang mana lahan itu merupakan bagian dari program DP 0 rupiah yang menjadi kebanggaan Anies Baswedan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 yang lalu. Penyidikan kasus tersebut dikabarkan terus berlangsung hingga saat ini. Dan diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, pemanggilan beberapa saksi-saksi terkait kasus korupsi tersebut akan dilakukan dalam rentang waktu tak lebih dari 2 pekan. Pemanggilan saksi dilakukan sebagai kepentingan penyidikan, melengkapi alat bukti, atau memberi keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tersangka sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa pada prinsipnya demi kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, siapapun dapat dipanggil tanpa terkecuali jika memiliki relasi atau kaitan yang jelas dengan satu kasus. Jadi, tidak ada salahnya dan sudah seharusnya bukan KPK memanggil Gubernur Anies Baswedan. Beberapa waktu lalu Firly Bahuri sempat mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Anies harus dilakukan lantaran dirinya diduga mengetahui proses pengadaan tanah tersebut yang mana juga bersumber dari APBD DKI Jakarta. Walaupun sebelumnya kita mengetahui bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi lebih lanjut perihal perkembangan kasus korupsi yang berada di wilayah di mana dirinya memimpin. Bahkan, ketika ditanyai oleh sejumlah wartawan, mantan Menteri Pendidikan tersebut malah balik bertanya siapa yang menitipkan pertanyaan tersebut kepada para pemburu berita itu. Tidak hanya gubernurnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dengan jelasnya mengatakan bahwa dirinya maupun Gubernur Anies Baswedan tidak mengetahui detail tentang teknis soal pembelian lahan kawasan Munjul tersebut. Yang mana menurutnya hal itu adalah pekerjaan suku dinas atau Sudin. Jika kita berpikir secara logika, tentulah Gubernur Anies sangat paham bagaimana program dan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI tersebut berjalan. Karena ini merupakan program unggulannya saat Pilkada DKI 2017 silam yang memikat hati rakyat. Dalam kasus KPK menjerat mantan Direktur Utama atau Dirut Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yori Cornelis Pinantoan, Wakil Direktur PT Adunara Propertindo Anja Rontonewe, Direktur PT Adunara Propertindo Tommy Adrian, dan juga menetapkan Korporasi PT Adunara Propertindo sebagai tersangka korupsi. KPK menduga perbuatan keji yang dilakukan para tersangka disinyalir merugikan keuangan negara sebesar 152,5 miliar rupiah. Rencana pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang telah tersiar sejak beberapa bulan lalu. Sejak saat itu, KPK tengah bekerja mengumpulkan bukti-bukti kuat sebagai dasar pemanggilan saksi. Sebagai masyarakat di tengah kondisi keuangan negara yang tidak stabil karena pandemi COVID-19, kita berharap agar kasus korupsi yang ditangani bisa diselesaikan tuntas oleh lembaga anti rasuah, yakni KPK, demi menghadirkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sebut 10 tahun era SBY tak pernah ganti cap, Andi Malarangeng ditabok Valdo dan Ferdinand. Ditulis oleh Nia Alif di Seymour.com. Halo, berjumpa kembali dengan Suara Reta. Tidak aneh rasanya kalau Demokrat bertambah kencang nyinyirannya semenjak periode kedua Jokowi. Mirisnya, bulian yang mereka tujukan ke pemerintah nyatanya seperti menampar muka sendiri. Seperti nyinyiran soal PPKM padahal merekalah yang dulunya provokasi lockdown. Begitu juga dengan isu kudeta partai oleh Muldoko, nyatanya SBY yang mencuri Partai Demokrat dan menjadikannya partai dinasti. Bahkan mengubah akta pendirian dan menuliskan namanya beserta alamat rumah sebagai kontak partai. Ibas juga dengan tak tahu malu mengomentari bansos di lapangan agar jangan sampai dikorupsi. Padahal dirinya kerap disebut di kasus korupsi Hambalan dan lolos karena anak presiden waktu itu. Kini lagi-lagi Demokrat dan dinastinya kembali membuat geger dengan mengomentari cat pesawat. Padahal era Jokowi tak ada anggaran pembelian pesawat baru seperti era SBY. Nyinyiran ini salah satunya datang dari mantan koruptor Andi Malarangeng. Dilansir dari kumparan.com, Andi menyebut selama 10 tahun SBY memakai pesawat bekas Presiden Soeharto dan cat pesawat tetap sama, yakni kuning keemasan tak pernah diganti. Kalau pesawat kan waktu zaman Pak SBY menggunakan pesawat presiden itu yang tinggalannya Pak Harto, tapi itu rasanya nggak pernah ada.
Setahu saya nggak pernah ada pengecatan-pengecatan. Selama 10 tahun beliau menggunakan tinggalan dari Pak Soeharto dan tidak pernah diubah catnya atau pakai Garuda, kata Andi kepada Kumparan pada Rabu 3 Agustus kemarin. Tak pelak pernyataan Andi Malarangeng membuat berang banyak pihak yang ternyata lebih mengetahui sejarah sebenarnya. Ferdinand hingga Valdo memberikan beberapa komentar dan sukses menabok Andi. Andi Malarangeng mengatakan di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, pesawat kepresidenan tidak pernah dicat ulang. Ini namanya mengubah sejarah. Indonesia tak punya pesawat kepresidenan era Soeharto hingga 2012. Tulis @Ferdinand Hayam 3. Staf khusus Mensesnek Valdo juga ikut mengomentari dengan menanyakan pesawat era Soeharto mana yang dimaksud. Karena sebelum SBY, pesawat kepresidenan diketahui hanya menyewa dan membutuhkan anggaran besar. Seperti diberitakan oleh Kumparan.com, Valdo menegaskan memang tak pernah ada anggaran pengecatan pada kepemimpinan presiden sebelumnya. Namun ia melemparkan kritik karena pengadaan pesawat kepresidenan Boeing 737-800 BBJ-2 atau Boeing Business Jet 2 justru dilakukan saat kepemimpinan SBY. Ya, memang tidak ada budget cat pesawat 2 miliar rupiah di pemerintahan sebelumnya. Tapi beli pesawat kepresidenan BBJ-2 820 miliar ada. Selain itu, pemerintah sebelumnya juga sewa pesawat Garuda yang banyak habiskan anggaran, ujar Valdo Kamis 5 Agustus. Lalu, ia menagih bukti bahwa SBY pernah memakai pesawat bekas Presiden Soeharto yang disebut berwarna kuning keemasan dan tidak pernah diganti catnya. Apa ya Presiden SBY pernah pakai pesawat peninggalan Presiden Soeharto yang ada kuning keemasan itu? Ini yang catatannya belum ketemu. Mungkin Om Andi bisa jelaskan ke publik. Jelas Ketua DPW PSI Sumbar ini. Kami harap tidak ada upaya memanas-manasi publik dengan sesuatu yang tidak ada buktinya. Pesawat itu sudah lama terkenal jadi pesawat Wapres. Pesawat itu sudah lama terkenal jadi pesawat Wapres sejak zaman Pak JK sampai Pak Budiono. Silahkan Om Andi tanya ke Wapres JK atau Silahkan Om Andi tanya Pak Wapres JK atau Budiono. Kapan Pak SBY pakai itu? Biar publik tahu. Valdo. Lebih lanjut, Valdo menegaskan pengecatan pesawat menjadi merah ini sudah sesuai prosedur. Selain itu, perawatan pesawat juga menggunakan belanja dalam negeri, sehingga diharapkan bisa menggerakkan sektor perekonomian yang sedang babak belur. Kalau krisis begini, belanja pemerintah justru perlu didorong. Sektor swasta lagi teriak. Bisa makin banyak PHK kalau belanja dalam negeri dipolitisir terus. Kalau beli pesawat 820 miliar rupiah, kan itu dulu belanja luar negeri. Di sini agak berbeda konteksnya. Tutup Valdo. Pernyataan Valdo ini tidak hanya sukses menabok Andi Malarangeng dan Demokrat, tapi juga membongkar borok SBY yang doyan impor dengan menggunakan anggaran negara, termasuk viral menantunya Andi Sapohan yang ketahuan belanja tas Chanel dan berbagai barang mewah di Paris pasca AHY kalah pilkada. Video yang ketahuan dari Instagram Story tersebut kini viral di media sosial, menunjukkan betapa nakalnya mereka hingga menghindar pajak dengan membungkus Video yang ketahuan dari Instagram Story tersebut kini viral di media sosial, menunjukkan betapa nakalnya mereka hingga menghindari pajak dengan membungkus barang belanjaan dengan tas besar. Tentu harusnya rakyat yang cerdas tak akan mau lagi dibodohi oleh Demokrat versi AHY beserta dedengkotnya. Hambalang yang mangkrak sudah jadi saksi sejarah warisan zaman SBY. Jangan sampai anak turunannya memimpin negeri dan menambah banyak catatan bangunan mangkrak. Kita yang waras, mana pemimpin sejati dan hanya modal janji dan nyinyir. Semoga sosok pengganti Jokowi nanti bisa meniru kesedihan